Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pipeline machine learning skala besar. Sebelum melanjutkan ke materinya, perkenalkan nama saya Fajar Suryawijaya dengan NIM 31231041 dari Teknik Informatika Fakultas Teknik. Sebelum melanjutkan ke inti materinya, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Big Data yaitu Bapak Abdul Halim Eskom Mkom. Lalu teman-teman yang sedang menonton video ini. Alangkah baiknya sebelum memulai ke dalam materinya, kita berdoa Robbi zidni ilman warjukni fahman. Wahai Robku, tambahkanlah padaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Lalu di sini ada sebuah penggalan kata, yaitu dalam ilmu data, struktur lebih penting dari sekadar hasil pipeline. Dari sekadar hasil, pipeline adalah fondasi untuk model yang dapat dipercaya dan diulang. Nah, di sini kita masuk ke materi pertama, yaitu machine learning pipeline. Jadi, pipeline adalah sebuah cetak biru, sebuah alur kerja terstruktur yang membawa data mentah menjadi keputusan atau prediksi yang berharga. Ini bukanlah sekadar menjalankan kode satu persatu, tetapi memastikan setiap langkah terintegrasi, terotomatisasi, dan dapat diulang. Jadi, ML pipeline merupakan suatu alur terstruktur dalam proses machine learning yang mencakup pra-pemrosesan data, pelatihan model, evaluasi performa, logging, dan deployment. Skala besar memerlukan modularitas, otomatisasi, dan pencatatan yang dapat direproduksi. Intinya, untuk big data, kita membutuhkan modularitas atau tiap tahap terpisah, otomatisasi, berjalan tanpa campur tangan manual, dan pencatatan yang dapat direproduksi. Tanpa pipeline, sistem ML skala besar akan menjadi kacau dan sulit dikelola. Di sini masuk ke model baseline. Jadi definisinya adalah model sederhana dan minimum yang digunakan sebagai tolak ukur awal. Tujuannya adalah menjadi pembanding untuk model selanjutnya yang lebih kompleks. Mengapa ini penting? Baseline memberikan kita standar minimum jika model kompleks kita seperti random forest atau neural network processing tidak dapat mengalahkan performa baseline. Itu menandakan adanya masalah serius dalam data kita, fitur kita, atau bahkan implementasi algoritma kita. Jadi ada beberapa contoh model baseline yang sering digunakan, yaitu logistic regression, decision tree, dan naive Bayes. Selanjutnya ada logging eksperimen. Apa itu logging? Logging adalah proses pencatatan seluruh konfigurasi dan hasil eksperimen secara sistematis. Tujuan utamanya adalah yang pertama ada reproduksibilitas. Kita harus memuat ulang model lama, mengetahui persis data yang digunakan, parameter yang dipakai, dan bahkan versi kode yang melatihnya. Lalu ada audit eksperimen, membantu kita membandingkan performa antar model secara objektif. Lalu ada pemilihan model terbaik, kita bisa dengan cepat mengidentifikasi dan mempromosikan model dengan metrik evaluasi yang terbaik. Jadi ada beberapa tools yang populer seperti MLflow, TensorBoard, Weight and Bias. Sangat penting dalam skala produksi untuk mengotomatisasi pencatatan ini. Memberikan kita dashboard yang jelas untuk melacak dan membandingkan setiap proses pelatihan. Lalu di sini ada evaluasi model. Evaluasi dipilih berdasarkan jenis data dan tujuan prediksi. Jadi di sini ada beberapa metrik utamanya. Yang pertama ada akurasi. Seberapa sering model memprediksi dengan benar secara keseluruhan. Metrik yang bagus tetapi bisa menipu jika data tidak seimbang. Lalu ada precision dan recall. Precision dari semua yang diprediksi positif, berapa banyak yang benar-benar positif atau mengurangi false positif. Dan recall itu menjawab dari semua yang benar-benar positif, tetapi berapa banyak yang berhasil kita tangkap, mengurangi false negatif. Jadi intinya
Precision and recall ini penting untuk data yang tidak seimbang atau imbalance data. Lalu ada F1 score, merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall, yang memberikan pandangan tunggal dan seimbang pada performa. Lalu yang terakhir ada AUC dan ROC. AUC ROC mengukur kemampuan model untuk memisahkan kelas. Semakin dekat nilai AUC ke 1, semakin baik model membedakan antara kelas positif dan negatif di berbagai ambang batas. Jadi intinya adalah AUC ROC ini mengukur kemampuan pemisahan kelas oleh model. Lalu untuk slide selanjutnya, machine learning library di Spark. Spark MLIB adalah library machine learning yang berjalan di atas klaster Spark, memungkinkannya membagi dan mendistribusikan komputasi di antara banyak node ini sangat esensial untuk big data. Lalu komponen utamanya ada transformer. Transformer itu adalah algoritma yang mengubah satu data frame menjadi data frame lain. Misalnya ekstraksi fitur. Lalu ada estimator, adalah algoritma yang dilatih pada data untuk menghasilkan model atau transformer. Lalu ada evaluator. Evaluator ini adalah alat bantu untuk mengukur kualitas model atau performa yang dihasilkan oleh estimator. Lalu di sini ada sedikit cuplikan implementasi sederhana dari pipeline MLIB atau Machine Learning Library. Implementasi sederhananya adalah seperti di sebelah ini, adalah kode Python berupa PySpark untuk membuat pipeline sederhana yang terdiri dari tokenisasi, hashing fitur, dan regresi logistik. Pipeline yang menggabungkan tahapan menjadi satu workflow yang utuh. Lalu slide selanjutnya ada reprodusibilitas. Reprodusibilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan kembali hasil eksperimen atau pelatihan model dengan konsistensi menggunakan data, kode, dan parameter yang sama. Di sini ada beberapa ciri reprodusibilitas yang baik. Yang pertama ada dataset bersumber jelas dan versi tetap. Lalu ada pipeline ML terdokumentasi. Lalu ada parameter model, random seed, dan environment dikunci. Lalu yang terakhir ada logging otomatis. Lalu sebelum penutupan, di sini ada sedikit penggalan kata lagi. Bukan model tercanggih yang menang, tetapi model yang bisa diuji, dijelaskan, dan dijalankan kembali dengan presisi yang sama. Mungkin materinya sudah berakhir, sampai di situ saja. Sebelum menutup materinya, alangkah baiknya membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar selain Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.